Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arifiani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Pancasakti Tegal tahun 2023. Ini izin memaparkan tentang perspektif yang saya buat yang berjudul penerapan Teams Games Turnamen berbantuan media Kijamplay terhadap motivasi belajar peserta didik. Baik, langsung saja pada latar belakang dari perspektif ini, kenapa dilaksanakan, bahwa kita tahu pembelajaran IPA di abad ke-21 menekankan pada pembelajaran aktif yang mendorong peserta didik untuk mengkonsumsi pengetahuannya sendiri. Untuk mencapai paradigma tersebut, dibutuhkan motivasi yang tinggi di dalam belajar. Kita sebagai seorang guru bisa meningkatkan motivasi melalui penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Meskipun ada banyak cara yang dapat dilakukan, ternyata masih banyak guru yang tidak memfasilitasi pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan motivasi belajar. Beberapa hal yang saya temukan, misalkan dari aspek guru, pembelajaran IPA di sana masih bersifat konvensional. Kemudian guru juga belum mengarahkan pada kegiatan yang meningkatkan kolaborasi. Padahal kolaborasi ini sangat penting untuk pembelajaran di abad ke-21. Kemudian di sana juga belum mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran. Adapun pada aspek peserta didik, saya juga menemukan bahwa mereka memiliki motivasi yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya keterlibatan aktif ketika pembelajaran. Beberapa dari mereka juga ada yang mengantuk, membatasi diri dalam berinteraksi, baik itu dengan temannya maupun dengan guru. Di sini saya memberikan alternatif solusi, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Dalam best practice saya ini, saya menerapkan model pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT. Sebagai inovasi pembelajaran, saya menggunakan media Kijamplay. Kijamplay ini merupakan kepanjangan dari Frokijam Educaplay. Selanjutnya dalam metode penelitian, jadi waktu pelaksanaan best practice ini dari tanggal 4 sampai 5 April tahun 2024 yang bertempat di salah satu SMP di Kecamatan Dukuturi. Prosedur penelitian ini menggunakan lesson study dengan 3 tahapan, yaitu plan, perencanaan, kemudian do, pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah C, yaitu setelah pembelajaran. Dan data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Adapun instrumen yang saya gunakan adalah lembar angket motivasi belajar yang terdiri dari 6 indikator. Dari 15 pernyataan yang saya buat, itu terbagi menjadi 2, ada yang pernyataan positif dan pernyataan negatif, dengan 3 opsi jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, dan tidak setuju. Kemudian setelah data diolah, saya akan melihat apakah motivasi belajar peserta didik masuk ke dalam kategori yang tinggi, cukup, kurang, ataupun sangat rendah. Kemudian hasil dan pembahasan. Tahap yang pertama yaitu perencanaan atau plan. Yang pertama saya mengenali peserta didik terlebih dahulu melalui observasi kelas. Kemudian saya menyusun modul ajar. Kemudian saya merancang asesmen. Kemudian saya mengorganisasi materi ajar yang akan saya gunakan yaitu materi tata surya. Kemudian saya memilih media khususnya dalam merancang media Frokijam Educaplay. Kemudian saya merancang skenario pembelajaran yang disesuaikan dengan sintaks Team Games Turnamen. Pada tahapan do atau pelaksanaan pembelajaran, langsung masuk ke kegiatan inti, yaitu di tahap yang pertama, presentasi kelas. Saya sebagai guru akan menyampaikan sekilas materi pembelajaran terkait dengan tata surya, kemudian mengajak peserta didik untuk menyanyi lagu nama-nama planet dan melakukan tanya jawab. Pada tahapan yang kedua, yaitu pembelajaran secara berkelompok atau group team. Jadi di sini peserta didik diajak untuk berdiskusi dengan bantuan LKPD secara berpasangan. Dan pada tahapan yang ketiga adalah bermain games. Jadi peserta didik setelah berpasangan nantinya akan dibagi, dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Perwakilan kelompok nanti akan maju ke depan dan memencet jawaban dalam permainan Kijamplay. Tahap turnamen yang dilakukan pada pertemuan kedua, guru menempelkan kartu soal di papan tulis untuk 4 kelompok dan menjelaskan instruksi turnamen. Setiap anggota kelompok akan maju secara bergantian dalam menjawab soal. Kelompok yang menyelesaikan turnamen tercepat maka akan mendapatkan skor tambahan. Tahapan yang kelima adalah tahapan team recognition yang bertujuan untuk mengakui dan menghargai kelompok yang memperoleh skor tertinggi setelah menghitung hasil di tahap games dan di tahap turnamen. Pada akhir pembelajaran, peserta didik mengerjakan asesmen sumatif dan angket motivasi belajar. Berdasarkan data angket motivasi yang telah dianalisis,
itu menghasilkan skor 85% dan ini masuk dalam kategori yang tinggi. Ini ada beberapa diagramnya, setiap indikator ada presentasinya. Motivasi yang tinggi tersebut terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan model pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga mereka lebih senang dalam bermain-main. Kemudian tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang menarik dan baru pertama kali diterapkan di kelas tersebut. Metode yang menarik seperti menyanyi, diskusi, dan menonton video itu juga dapat meningkatkan motivasi. Nah, ini ada beberapa penelitian yang mendukung best practice saya. Di antara adalah penelitian NADRA tahun 2017 bahwa TGT merupakan sebuah model yang efektif untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan best practice ini ada beberapa hal. Yang pertama, saya sebagai guru memperhatikan karakteristik peserta didik. Kemudian, saya juga melakukan perencanaan yang matang. Kemudian, saya mengikuti arahan dari berbagai pihak. Dan yang keempat adalah saya terbantu dengan adanya dukungan dari pihak sekolah. Selanjutnya adalah refleksi best practice. Ada 4 bagian. Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar, guru perlu merancang pembelajaran yang inovatif, yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas. Dalam pelajaran IPA, terutama materi tata surya, model TGT berbantuan media Kijangplay ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar. Model TGT menggabungkan permainan, penguatan, sehingga mendorong interaksi, tanggung jawab, kerjasama, dan kompetisi yang sehat. Nah, setelah dilakukan 2 pertemuan, motivasi belajar peserta didik mencapai 85% dan dikategorikan tinggi. Disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah memberikan instruksi yang jelas ketika akan menerapkan pada tahap game maupun turnamen, serta dapat mengeksplorasi platform edukasi yang lainnya untuk mendukung pembelajaran. Sekian pemaparan best practice dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.